Baik, jumpa lagi kita di Berbagi Matematika. Pada saat ini kita akan bicarakan tentang irisan kerucut. Irisan kerucut yang akan kita bicarakan itu bagian yang pertama adalah mengenai lingkaran. Oke. Nah, jadi kita lihat aja, kita bahas satu persatu sampai tuntas. Kita lihat dulu kalau pusatnya di 0,0 dan jari-jarinya adalah R. Jadi, lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap titik tertentu. Titik tertentu itu disebut namanya pusat dan garis tertentu disebut namanya jari-jari. Jadi kalau kita tampilkan seperti ini, misalnya pusatnya adalah di 0,0. Jadi ada titik A sepanjang garis lengkungan ini, ya. Jaraknya terhadap titik 0,0 adalah sama, yaitu R. Jadi kalau ini adalah titik A X, Y, berarti ini X, ini Y. Ini kita lihat adalah segitiga siku-siku, berarti berlaku hukum Pythagoras, yaitu kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain. Berarti X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke, jadi sekarang sudah kita dapat rumus untuk persamaan lingkaran dengan pusat di 0,0 dan jari-jarinya adalah R. Kita tinggal memakai aja. Sebagai contohnya, misalnya kalau kita lihat, tentukan persamaan lingkaran pusatnya di 0,0 dan melalui titik A 3,4. Berarti X-nya 3, Y-nya 4. Tinggal masukkan aja kemari. Jadi R-nya sama dengan akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Yang ini kita masukkan. 3 kuadrat sama dengan 9, 4 kuadrat sama dengan 16. 9 tambah 16 sama dengan 25. Jadi akar 25 sama dengan 5, berarti jari-jarinya R sama dengan 5. Nah, kalau kita masukkan ke rumus ini, berarti X kuadrat tambah Y kuadrat 5 pangkat 2 sama dengan 25. Jadi kita dapat persamaannya sekejap, ya. Jadi ini persoalan mudah, ini lingkaran ini. Oke, kita lihat lagi bagaimana kalau pusatnya di A, B dan jari-jarinya adalah R. Jadi kalau kita lihat, ya, ini pusatnya di A, B, berarti jarak dari sini ke garis ini adalah X kurang A, dan jarak dari titik A ini ke garis ini adalah Y kurang B. Nah, berarti berlaku hukum Pythagoras, yaitu X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, jadi begitu dia kita dapat, tinggal memakai aja. Sebagai contohnya, misalnya kalau diketahui soalnya, tentukan persamaan lingkaran pusat P 6,8 dan jari-jari 15. Jadi pusatnya 6,8, berarti A-nya 6, B-nya min 8. Kita tinggal masukkan aja ke rumus ini. Jari-jarinya 15 sudah diketahui. Jadi berarti X kurang 6 kuadrat tambah Y tambah 8. Ini tadi minus 8 kali minus positif 8, ya. Pangkat 2 sama dengan 15 kuadrat. Kalau ini kita uraikan, berarti X kuadrat 2 kali X kurang kali minus 6 minus 12X ditambah minus 6 kuadrat 36. Kemudian Y tambah 8 kuadrat, Y kuadrat ditambah 2 kali Y kali 8, 16Y ditambah 8 kuadrat sama dengan 64, sama dengan 15 kuadrat sama dengan 225. Berarti X kuadrat tambah ini Y kuadrat kurang 12X tambah 16Y. Kalau ini 36 tambah 64 sama dengan 100. Berarti kalau ini kita pindahkan kemarin, 100 kurang 225 minus 125 sama dengan 0. Jadi persamaannya sudah kita dapat. Yang ini dia. Sebetulnya yang ini aja juga persamaannya, tapi kalau disuruh kita uraikan, maka kita dapatlah hasilnya yang ini.
Oke. Selanjutnya kita lihat lagi persamaan umum lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat tambah ax tambah by tambah c sama dengan 0. Kalau diketahui persamaan umum lingkaran, berarti yang ditanya biasanya itu adalah pusat dan jari-jari. Nah, jadi pusatnya bisa kita dapat adalah min setengah A, min setengah B. Ini A itu adalah koefisien X, B itu adalah koefisien Y. Dan jari-jarinya dapat dicari dengan akar seperempat A kuadrat tambah seperempat B kuadrat kurang C. Yang ini C, konstanta. Oke, jadi kita tinggal pakai aja nih. Jadi kalau kita pakai, misalnya tentukan pusat dan jari-jari lingkaran ini. Jadi kalau kita pakai tadi rumusnya, A-nya 6, B-nya minus 8. Berarti minus setengah kali 6 sama dengan minus 3. Minus setengah kali minus 8 sama dengan 4. Jadi pusatnya sudah kita dapat minus 3,4. Kita sekarang tinggal mencari jari-jarinya. Berarti seperempat kali 6 kuadrat. A-nya tadi 6. Tambah seperempat kali B-nya tadi minus 8. Kurang 24, A-nya, C-nya tadi 24. Berarti 6 kuadrat 36 kali seperempat sama dengan 9. Minus 8 kuadrat 64 kali seperempat 16 kurang 24. Jadi 9 tambah 16 sama dengan 25. Kurang 24 sama dengan 1. Jadi akar 1 sama dengan 1. Berarti jari-jarinya sama dengan 1. Nah, jadi mudah sekali memakai rumus ini sebenarnya kalau kita sudah dapat, ya. Selanjutnya kita lihat beberapa contoh lagi, karena belajar matematika itu harus banyak berlatih dengan berbagai model soal supaya pintar. Persamaan setengah lingkaran yang berpusat di 0,0 dinyatakan dengan Y sama dengan akar A kurang X kuadrat. Nilai A yang merupakan salah satu akar persamaan X kuadrat kurang 3X kurang 4 sama dengan 0. Tentukan jari-jari lingkaran. Nah, jadi kalau kita lihat ini bisa kita faktorkan menjadi X kuadrat kurang 3X kurang 4 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi X kurang 4 kali X tambah 1 sama dengan 0. Jadi berarti dari sini kita dapat X-nya sama dengan 4. Dari sini kita dapat X-nya sama dengan min 1. Nah, kalau kita masukkan kemari lalu kita kuadratkan kiri kanan, ya, berarti ini tadi rumusnya ini yang diketahui setengah lingkaran itu. Berarti kalau kita kuadratkan Y kuadrat sama dengan 4 kurang X kuadrat. Kalau ini kita pindahkan ke kiri, berarti menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Nah, rumusnya tadi adalah, kalau kita lihat ya, persamaan lingkaran dengan pusat ini adalah bentuknya R kuadrat, ya, R kuadrat. Berarti kita harus rubah yang tadi menjadi, ya, kita harus rubah yang tadi menjadi ini tadi, ya, menjadi bentuk 2 pangkat 2. Jadi 4 kita ubah jadi 2 pangkat 2. Berarti R-nya sama dengan 2. Jadi kita sudah dapatkan jari-jarinya. Kalau untuk X sama dengan min 1 tidak memenuhi, ya. Di sini X sama dengan min 1 tidak memenuhi. Oke, kita lanjut lagi. Persamaan lingkaran yang berpusat di titik P 2,3 dan berjari-jari 4 adalah, jadi pusatnya itu diketahui 2,3 dan jari-jarinya 4. Jadi berarti A-nya 2, B-nya 3, R-nya 4. Kita tinggal masukkan aja. X kurang 2 pangkat 2 tambah Y kurang 3 pangkat 2 sama dengan 4 kuadrat. Oke. Jadi kalau ini kita uraikan menjadi X pangkat 2X kuadrat,
2 kali X kali minus 2 minus 4X. Minus 2 pangkat 2 sama dengan 4. Y pangkat 2 sama dengan Y kuadrat. 2 kali Y kali minus 3 minus 6Y. Minus 3 pangkat 2 sama dengan 9. 4 pangkat 2 sama dengan 16. Kalau ini kita dekatkan kemari ya. X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 4X kurang 6Y. Ini 4 tambah 9, 13. Kalau ini pindah kemari kurang 16. Jadi 13 kurang 16 sama dengan minus 3, sama dengan 0. Jadi udah bisa kita main-mainin rumus ini kalau kita sudah tahu, supaya kita bisa ingat. Selanjutnya koordinat titik pusat lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat min 10X tambah 4Y tambah 28 sama dengan 0 adalah, jadi rumus mencari pusatnya tadi adalah min setengah A, min setengah B. A-nya sama dengan minus 10, B-nya sama dengan 4. Berarti minus setengah kali minus 10 sama dengan 5. Minus setengah kali 4 sama dengan minus 2. Berarti pusatnya 5, minus 2. Sudah kita dapatkan. Selanjutnya kita lihat lagi. Jari-jari sebuah lingkaran berpusat di 3, minus 4 dan melalui minus 2,8 adalah. Jadi tadi kalau pusatnya diketahui dan jari-jarinya, rumusnya ini. Ya. Rumusnya. Jadi berarti X-nya sama dengan minus 2. A-nya 3. Kita masukkan ya. Kemudian Y-nya 8. Ini kita ganti dengan 8. Kemudian B-nya kita ganti dengan minus 4. Jadi minus 4 kali minus jadi tambah 4 kuadrat sama dengan R kuadrat. Yang ditanyakannya adalah R. Minus 2 kurang 3 pangkat 2 sama dengan 25. Min 2 kurang 3 minus 5 pangkat 2, 25. 8 tambah 4 sama dengan 12. Pangkat 2, 144. Jadi 25 tambah 144 sama dengan 169. Akar 169 sama dengan 13. Berarti kita dapat jari-jarinya sama dengan 13. Oke, kita lihat lagi. Persamaan lingkaran yang berpusat di titik P 3,4 dan berjari-jari 5 adalah. Jadi tadi persamaan umumnya ini ya. Berarti A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 4, R-nya sama dengan 5. Berarti kita masukkan X kurang 3 pangkat 2 tambah Y kurang 4 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2. Kalau ini kita uraikan, X kuadrat kurang 2 kali X kali min 3 minus 6X tambah minus 3 pangkat 2, 9. Y pangkat 2, Y kuadrat 2 kali Y kurang 4 sama dengan minus 8Y minus 4 pangkat 2 sama dengan 16. 5 pangkat 2 sama dengan 25. Kita tinggal dekatkan kemarin. Berarti X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 6X kurang 8Y. 9 tambah 16, 25. Kalau ini pindah kemari berarti 25 kurang 25, 0. Berarti persamaannya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 6X kurang 8Y sama dengan 0. Oke. Jadi mudah sebenarnya kalau kita udah tahu rumusnya ini. Kita lanjut lagi. Kita latih terus. Persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0 dan melalui titik A min 3,4 adalah. Jadi kita masukkan tadi pusatnya di 0,0 ini. Ya. Berarti A-nya minus, X-nya minus 3, Y-nya 4. Berarti minus 3 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 sama dengan R kuadrat. Minus 3 pangkat 2 sama dengan 9. 4 pangkat 2 sama dengan 16. Jadi 9 tambah 16 sama dengan 25. Berarti persamaannya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25.
5. Sudah sesuai dengan ini tadi, R kuadratnya 25. Oke. Itu terus bolak-balik kita latih. Selanjutnya, sebuah lingkaran berpusat di A,5 menyinggung sumbu X dan melalui titik 0,2. Jika jari-jari lingkaran 5, maka nilai A sama dengan berapa? Jadi pusatnya katanya di A,5. Kalau diketahui pusatnya dan melalui satu titik tertentu atau melalui diketahui jari-jarinya, udah tinggal masukkan aja. X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. R-nya katanya 5 tadi. Dia melalui 0,2 berarti X-nya 0, Y-nya 2. Kemudian pusatnya adalah di A, B. A-nya A, kemudian B-nya 5. Nah, berarti 0 kurang A kuadrat. Jadi A-nya yang ini. Ditambah 2 kurang 5, 2-nya ini. Kurang 5 ini. Kuadrat sama dengan R-nya tadi 5, berarti 5 kuadrat. Berarti 0 kurang A minus A pangkat 2 A kuadrat. 2 kurang 5 minus 3 pangkat 2, 9. 5 pangkat 2, 25. Berarti A kuadrat sama dengan 25 kurang 9 sama dengan 16. Berarti A-nya sama dengan akar 16 sama dengan 4. Nah, dapat kan? Nah, selanjutnya kita lihat lagi kedudukan titik terhadap lingkaran. Jadi tadi ada pusatnya di 0,0, kemudian ada pusatnya di A, B, ada persamaan lingkaran. Semuanya itu akan kita tarik kedudukan titik terhadap ketiga model tersebut. Jadi modelnya seperti ini kemungkinannya. Ada kemungkinannya titik itu di dalam lingkaran, ada pada lingkaran, ada di luar lingkaran. Bagaimana cara untuk mengetahui apakah ada sebuah titik di dalam lingkaran, pada lingkaran, atau di luar lingkaran? Ya, maka kita cari L-nya. L itu adalah persamaannya tadi. Contohnya kalau saya ambil X kuadrat tambah Y kuadrat, itulah L. Kalau titiknya ini berarti X1 kuadrat tambah X2 kuadrat kita masukkan. Ini kan nanti adalah bentuk angka. Maka lebih kecil dari 0, maka dia di dalam. Kalau hasilnya sama dengan 0, berarti pada lingkaran. Jadi pada lingkaran ini. Kalau L-nya lebih besar dari 0, berarti titiknya di luar lingkaran. Jadi hanya ada 3 kemungkinan. Kalau nggak di dalam, pada, atau di luar. Nah, sebagai contohnya misalnya kita lihat. Tentukan apakah titik 5,2 ada di dalam lingkaran, pada, atau di luar lingkaran. Jadi, lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 10X tambah 4Y tambah 25 sama dengan 0. Kalau kita lihat ini, X-nya 5, Y-nya minus 2. Berarti 5 kuadrat 25 minus 2 pangkat 2, 4. Minus 10 kali 5 minus 50. 4 kali minus 2 minus 8. Tambah 28. Kita hitung ini kemari 20. Kemudian minus 30, kemudian ini 29, berarti hasilnya 30 kurang 29 kurang 30 tadi minus 1, berarti lebih kecil dari 0. Maka titik 5,-2 berada di dalam lingkaran sesuai dengan ini tadi. Kalau lebih kecil dari 0, yang ini rumusnya. Nah, itu berarti ada pada di dalam lingkaran. Oke. Selanjutnya kita lihat lagi
Tentukan apakah 5,-2 ada di dalam lingkaran pada atau di luar lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini tadi yang sudah kita buat ya. Kita lanjut aja nomor 12, atau kita tentukan atau pelajari dulu yang lain, kedudukan garis terhadap lingkaran. Jadi yang pertama kita bicarakan dua buah garis berpotongan dengan lingkaran di dua titik. Modelnya kira-kira seperti ini, yaitu memotong di A X1, Y1 dan di B X2, Y2. Bagaimana cara menentukannya? Jadi misalkan aja persamaan garis ini adalah Y sama dengan MX tambah N. Persamaan lingkaran contohnya kita ambil yang tadi, persamaan umumnya. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Caranya adalah masukkan persamaan garisnya ini ke lingkarannya. Berarti Y ini kita ganti dengan MX tambah N. Lalu nanti akan dapat persamaan kuadrat sesudah disubstitusi. Maka dari persamaan kuadrat yang muncul itu, carilah harga D. D dapat dicari dengan B kuadrat kurang 4AC seperti pada persamaan kuadrat. Kalau D-nya lebih besar dari 0, maka berpotongan, ya, berpotongan di dua titik. Kemudian kalau berpotongan di satu titik atau biasa disebut namanya menyinggung. Posisinya kira-kira seperti ini ya. Jadi dia memotong lingkaran di satu titik. Ya, kita tahu bahwa garis singgung ini ya, menyinggung ini berarti akan selalu tegak lurus dengan salah satu jari-jari. Ya. Jadi nanti bisa kita cari jaraknya kalau jari-jarinya belum diketahui. Ya. Misalnya X kuadrat tambah Y kuadrat ini tadi kita masukkan, baru kita cari D-nya. Jika D-nya sama dengan 0, maka dia garis itu menyinggung lingkaran. Begitu dia. Selanjutnya kita lihat tidak berpotongan, ya. Jadi dia tidak berpotongan, kondisinya seperti ini, artinya tidak ada titik potong antara kedua persamaan ini. Ini persamaan lingkaran, ini adalah persamaan garis. Bagaimana cara memeriksanya? Substitusikan garisnya ke lingkarannya, baru cari harga D. Jika D-nya lebih kecil dari 0, maka mereka tidak berpotongan dan juga tidak menyinggung. Ya, jadi berarti yang satu berada di luar yang lain, tidak ada titik temunya, itu maksudnya itu kira-kira ya. Oke. Selanjutnya kita lihat beberapa contoh. Tentukan hubungan garis Y sama dengan min 2X tambah 5 dan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 5. Caranya adalah kita ganti Y-nya ini tadi kita substitusikan minus 2X tambah 5. Jadi menjadi X kuadrat tambah min 2X tambah 5 pangkat 2 sama dengan 5. Kalau ini diuraikan menjadi min 2X kuadrat pangkat 2 4X kuadrat. 2 kali min 2X kali 5 minus 20X. 5 pangkat 2 sama dengan 25, sama dengan 5 tadi ini. Lalu X kuadrat tambah 4X kuadrat 5X kuadrat kurang 20X. Kalau ini pindah ke kiri berarti 25 kurang 5 sama dengan 20 sama dengan 0. Lalu kita cari harga D-nya. D itu sama dengan tadi B kuadrat, berarti B-nya minus 4. Minus 4 pangkat 2 kurang 4 kali A-nya 1, C-nya 4. Kalau ini kita kuadratkan minus 4 pangkat 2. 16. Minus 4 tambah 1 kali 1 kali 4 minus 16. Berarti 16 kurang 16 sama dengan 0. Berarti persamaan garis dan persamaan lingkaran adalah
bersinggungan. Oke. Kalau ditanya berikutnya adalah tentukan titik singgungnya. Ya udah, dari sini tadi persamaan ini kita faktorkan menjadi X kurang 2 pangkat 2 sama dengan 0. Berarti kita dapat X-nya sama dengan 2. Kalau X sama dengan 2 kita masukkan kemari, berarti minus 2 kali 2. Minus 4 tambah 5 sama dengan 1. Berarti titik singgungnya adalah di titik 2,1. Nah, begitu dia caranya. Selanjutnya kita lihat lagi. Tentukan hubungan garis Y sama dengan minus X tambah 4 dan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Nah, caranya tadi kita masukkan garisnya ke lingkarannya. Berarti Y ini kita ganti dengan minus X tambah 4. Kita ganti sekarang. Berarti X kuadrat tambah minus X tambah 4 pangkat 2 sama dengan 4 ini. Kalau ini kita uraikan, ini tadi X kuadrat minus X pangkat 2 X kuadrat. 2 kali min X kali 4 berarti sama dengan minus 8X. 4 pangkat 2 sama dengan 16. Lalu ini pindahkan ke kiri. X kuadrat tambah X kuadrat 2X kuadrat kurang 8X. Ini 16, kalau ini pindah berarti kurang 4. Berarti sama dengan 12 sama dengan 0. Kalau sama-sama kita bagi 2 berarti X kuadrat kurang 4X tambah 6 sama dengan 0. Lalu kita cari harga D-nya. Berarti minus 4 kuadrat kurang 4 kali 1 kali 6. Minus 4 kuadrat 16, minus 4 kali 1 kali 6, minus 24. Jadi 16 kurang 24 sama dengan minus 8, lebih kecil dari 0. Berarti mereka garis tersebut di luar lingkaran, atau mereka tidak memiliki titik potong ataupun titik singgung. Oke. Kita lanjut berikutnya. Contohnya, tentukan hubungan garis Y sama dengan minus X tambah 1 dan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 5. Kita masukkan garisnya ini kemari. Berarti X kuadrat tambah min X tambah 1 pangkat 2 sama dengan 5. Ini kita uraikan. Ini tadi X kuadrat min X pangkat 2 sama dengan X kuadrat. 2 kali min X tambah kali 1 sama dengan min 2X. 1 pangkat 2 sama dengan 1. Sama dengan 5. 5-nya ini pindahkan ke kiri. Kita peroleh 2X kuadrat kurang 2X kurang 4 sama dengan 0. Oke. Kalau kita bagi 2 berarti X kuadrat kurang X kurang 2 sama dengan 0. Berarti B-nya min 1. A-nya 1. C-nya minus 2. Berarti min 1 kuadrat sama dengan 1. Minus 4 kali 1 kali min 2, 8. Jadi 1 tambah 8, 9. Lebih besar dari 0. Mereka berarti berpotongan. Kalau ditanyakan berpotongannya di mana? Ini tadi faktorkan aja menjadi X kurang 2 kali X tambah 1 sama dengan 0. Dari sini kita dapat X-nya sama dengan 2. Kalau X-nya sama dengan 2 kita masukkan kemari. Berarti minus 2 tambah 1 sama dengan min 1. Jadi mereka berpotongan di 2, min 1. Lalu dari sini kita dapat X-nya sama dengan min 1. Kalau masukkan kemari berarti minus 1 tambah 1. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Berarti titik potong lainnya adalah min 1,2. Nah, jadi bisa kita kerjakan semuanya. Selanjutnya kita lihat lagi garis singgung lingkaran. Di titik pada lingkaran dengan pusat 0,0. Ya. Tadi persamaannya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi caranya adalah, atau kita lihat dulu visualisasinya. Cara untuk menentukan persamaan garis singgung ini, kalau diketahui
di titik tertentu. Maka dapat kita cari X1 kali X tambah Y1 kali Y sama dengan R kuadrat. Ya. Jadi persamaan garis singgung ini tentunya kita tahu selalu dia tegak lurus dengan salah satu jari. Jadi kalau gradien dari OA, garis OA itu sama dengan Y1 kurang dibagi X1 yang depan per samping, berarti Y1 per X1. Karena garis G ini adalah tegak lurus dengan garis OA, maka kemiringan atau gradien garis G adalah minus X1 per Y1. Kalau dua buah garis tegak lurus, hasil perkalian gradiennya adalah sama dengan min 1. Jadi Y1 per X1 kali min X1 per Y1 sama dengan 1. Persamaan garis itu dapat dicari dengan Y kurang Y1 sama dengan M kali G kurang X1. MG-nya tadi sama dengan minus X1 per Y1. Kita masukkan, lalu kita kali silang. Y1 kali Y, Y1 Y, Y1 kali Y1 itu bisa kita cari nanti. Kemudian min X1 kali X, min X1X, min X1 kali min X1, X1X1. Berarti ini tinggal di sini. Kalau tadi kita menjadi Y1 kurang Y1 Y1 sama dengan ini pindahkan kemari ya. Ini pindahkan kemari jadi X1X. Ini pindahkan ke sebelah kanan menjadi Y1 Y1. Jadi X1 kali X1 sama dengan X1 kuadrat. Y1 kali Y1 sama dengan Y1 kuadrat. Nah, kita tahu bahwa X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat itu sama dengan R kuadrat. Jadi persamaannya adalah Y1Y tambah X1X sama dengan R kuadrat. Itulah persamaan garis singgung ini. Pusatnya di 0,0 di titik tertentu. Selanjutnya kita lihat persamaan lingkaran dengan pusat di P A, B di titik A X1, Y1. Nah, jadi berarti persamaannya adalah X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi persamaan garis singgungnya dapat kita peroleh dengan X kurang A kali X1 ini tadi kurang B kurang A tambah Y kurang B dikali Y1 kurang B sama dengan R kuadrat. Jadi tinggal memasukkan aja angka-angkanya ke rumus ini baru diselesaikan. Nah, jadi kalau kita lihat misalnya kalau persamaan umum lingkaran bagaimana caranya? Ubah dulu ke dalam bentuk ini. Persamaan umum lingkaran itu kan bisa dirubah menjadi bentuk ke sini. Atau langsung aja bisa menjadi X1X tambah Y1Y tambah setengah A kali X tambah X1 ditambah 1/2B kali Y tambah Y1 tambah C sama dengan 0. Nah, jadi begitu caranya untuk mencari kalau pusat persamaan umum ya. Itu. Jadi sudah kita tuntaskan, yang tadi adalah untuk pusatnya di 0,0, yang ini untuk pusatnya di A, B, kemudian ini untuk persamaan umum lingkaran. Oke, hanya ada 3 tadi persamaan kita, rumus kita. Selanjutnya kita lihat lagi contoh-contohnya. Tentukan persamaan garis singgung
lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 8 di titik 2,2. Berarti X1 nya 2, Y1 nya 2. Rumusnya tadi ini kita sudah dapat. Tinggal masukkan aja, berarti 2X tambah 2Y sama dengan 8. Kalau sama-sama dibagi 2, berarti X tambah Y sama dengan 4. Jadi bisa aja dipindahkan 4 ini ke sebelah kiri, menjadi X tambah Y kurang 4 sama dengan 0. Atau X ini kita pindahkan ke sebelah kanan, berarti Y sama dengan minus X tambah 4. Nah, atau Y sama dengan 4 kurang X. Nah, itu sama saja. Tergantung kepada kalau pilihan ganda dibuat, ya sesuaikan dengan jawaban yang ada. Selanjutnya kita lihat lagi. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kurang 3 pangkat 2 tambah Y tambah 1 kuadrat sama dengan 25 di 7,2. Berarti pusatnya adalah di 3, min 1. A-nya 3, B-nya min 1. Nah, untuk mengetahui apakah titik ini berada di dalam lingkaran, pada lingkaran atau tidak, karena garis singgung itu hanya bisa kita cari dengan kalau titiknya ada pada lingkaran atau di luar lingkaran. Caranya gampang. Jadi masukkan aja ini 7,2 ke persamaan ini. Yang di sebelah kiri ini nanti hasilnya harus sama dengan di sebelah kanan. Jadi kalau kita coba 7 kurang 4. 7 kurang 3, 4 pangkat 2, 16. Kemudian 2 tambah 1, Y-nya 2 ya, 3 pangkat 2, 9. Jadi 16 tambah 9 sama dengan 25. Berarti titiknya ini ada pada lingkaran, karena yang di sebelah kiri sudah sama dengan di sebelah kanan. Sama dengan yang tadi, ya, sama dengan yang tadi. Kalau kita masukkan 2,2 misalnya, 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2, 2 pangkat 2, 4, tambah 2 pangkat 2, 4, 4 tambah 4, 8. Berarti titik 2,2 ada pada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 8. Terus kalau kita lanjutkan, ya, kita lanjutkan. Berarti X1 sama dengan 7 tadi, Y1 sama dengan 2. Berarti 7 kurang 3 ini dikali X kurang 3 tambah 2 kurang minus 1 tadi ya, berarti tambah 1. Y tambah 1 sama dengan 25. 7 kurang 3 sama dengan 4. Kemudian 2 tambah 1 sama dengan 3. Lalu berarti 4 kali X kurang 3 kali 3 kali Y tambah 1 sama dengan 25. Kalau kita kalikan lagi ke dalam, berarti 4 kali X, 4X, 4 kali min 3 minus 12. 3 kali Y sama dengan 3Y, 3 kali 1 sama dengan 3. Kalau ini kita pindahkan ke kiri, berarti jadi kurang 25 sama dengan 0. Jadi berarti minus 12 tambah 3 minus 9 kurang 25 minus 34. Berarti persamaannya 4X tambah 3Y kurang 34 sama dengan 0. Oke? Jadi bisa kita tentukan dengan menggunakan rumus itu. Selanjutnya kita lihat. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 4X kurang 6Y kurang 27 sama dengan 0 di titik 4,1. Kita cek dulu apakah titik ini ada pada lingkaran atau tidak. Jadi 4 pangkat 2, 16 tambah 1 pangkat 2, 1 ya, jadi 16 tambah 1, 17. 4 kali 4, 16. Minus 6 kali 1,
minus 6. Jadi kurang 27 apakah sama dengan 0? Jadi tadi 16 tambah 1, 17 tambah 16, 43, 33 kurang 6, 27. Kurang 27 sama dengan 0. Jadi kita dapat yang di kiri sama dengan yang di kanan. Berarti titik 4,1 ada pada lingkaran ini. Tentunya kalau sudah kita pastikan dia pada lingkaran, bisa kita cari persamaan garis singgungnya dengan rumus ini tadi, ya. Berarti X1-nya 4, Y1-nya 1. Berarti 4X tambah 1 kali Y, ini setengah dari 42 kali X tambah 4, setengah dari minus 6, minus 3 kali Y tambah 1 sama dengan kurang 27 sama dengan 0. Ini tadi rumusnya. Supaya jelas, yang ini tadi rumusnya kita pakai, ya. Ini kita pakai rumusnya. Oke, kita lanjut untuk mencari berikutnya. Ya, ini tadi soal kita masukkan, ya. Berarti 1 kali ini 4X tambah Y. 2 kali X sama dengan 2X. 2 kali 4, 8. Minus 3 kali Y, minus 3Y. Minus 3 kali 1, minus 3. Kurang 27. Ini kurang 27-nya. Sama dengan 0. Jadi 4X tambah 2X sama dengan 6X. Y kurang 3Y sama dengan min 2Y. Kalau ini tadi, ini minus 30 ya. Minus 30 tambah 8 minus 22 sama dengan 0. Kalau bisa disederhanakan, disederhanakan. Ternyata ini kalau kita lihat bisa dibagi 2 ya. Berarti 6X dibagi 2, 3X minus 2Y dibagi 2 minus Y. Minus 22 dibagi 2 minus 11 sama dengan 0. Nah, jadi mudah mencari persamaan garis singgung lingkaran. Tuh ya. Nah, selanjutnya kita lihat lagi garis singgung melalui titik di luar lingkaran. Jadi titik A-nya X1, Y1 ada di luar lingkaran tadi. Kita misalkan aja persamaan garis itu adalah Y sama dengan MX tambah N. Jadi kira-kira begini persamaan garis singgungnya ini. Jadi G1 dan G2. Kalau G1 ini berarti gradiennya positif. Kalau G2 ini ya, gradiennya positif. Kalau G1 ini gradiennya, di sini gradien adalah M. Jadi kalau persamaan garis singgung yang ditarik dari sebuah titik di luar lingkaran, selalu ada 2 garisnya. Dan karena ada 2 garisnya berarti dia menyinggung di 2 titik pula. Nah, ini dia ya. Nah, jadi itulah dia. Jadi pemisalan I sama dengan MX tambah N bisa kita gunakan untuk apakah pusatnya di 0,0 yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Apakah di X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Atau di bentuk umum X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Caranya adalah substitusikan garis ini yang kita misalkan tadi ke lingkarannya. Ya. Lalu cari harga D sama dengan 0 karena katanya tadi menyinggung D sama dengan 0. Nah, sesudah didapat D sama dengan 0, maka M-nya dapat. Kemudian kalau sudah dapat, N-nya juga bisa dapat. Nah, jadi dapatlah persamaan garisnya. Untuk G2 kita pakai adalah yang M-nya positif. Untuk G1 yang kita pakai adalah yang M-nya negatif. Karena ini miring, negatif. Ini naik, ini turun. Oke.
Selanjutnya kita ambil contohnya, misalnya tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Kita cek dulu apakah min 1,7 itu ada di dalam lingkaran, pada lingkaran, atau di luar lingkaran. Jadi kita cek, ini min 1,7, berarti X-nya min 1, Y-nya 7. Jadi min 1 pangkat 2, 1, 7 pangkat 2, 49. 49 tambah 1, 50. Ya, tidak sama yang kiri dengan yang kanan, dan ini lebih besar. Sesuai dengan teori tadi, berarti dia berada di luar lingkaran. Ini tadi teorinya sudah ada, kita buat. Ya, ada. Nah, mana itu tadi itu? Oh, ini. Ya, jika D-nya lebih kecil dari 0, nah, maka dia berada di luar lingkaran. Oke. Jadi kita ambil aja contohnya tadi ini. Ini tadi ya. Jadi caranya adalah, misalkan persamaannya mx tambah n. Jadi lalu masukkan titiknya ke persamaan ini. Jadi berarti y-nya 7, x-nya minus 1, berarti minus m tambah n jadinya. Berarti n sama dengan, kalau ini pindah ke kiri menjadi m tambah 7. Berarti persamaan garisnya adalah y sama dengan mx tambah m tambah 7. Lalu kita masukkan ini kemarin, mx tambah m tambah 7 kemarin. Lalu kita uraikan. Sesudah kita uraikan, dapatlah a-nya m kuadrat tambah 1, b-nya 2m kuadrat tambah 4m, c-nya adalah m kuadrat tambah 14m tambah 25 sama dengan 0. Jadi A, B, C. Kita masukkan ke D. D itu tadi B kuadrat kurang 4AC. Jadi kita dapat seperti ini persamaannya. Setelah kita selesaikan, ini kita uraikan, kita dapatlah 96M kuadrat kurang 56M kurang 96 sama dengan 0. Kalau kita perkecil, sama-sama dibagi 8. Berarti kita dapat 12M kuadrat kurang 7M kurang 12 sama dengan 0. Berarti bisa kita faktorkan menjadi 4M tambah 3, 3M kurang 4. Oke. Nah, jadi kita dapatlah M-nya sama dengan minus 3/4. Atau M-nya sama dengan 4/3 dari sini. Kalau M-nya sama dengan minus 3/4, maka I-nya kita masukkan ke persamaan tadi yang ini. Ini tadi persamaannya sudah dapat ini. M, Y sama dengan MX tambah M tambah 7. Ya. Oke. Jadi, berarti menjadi minus 3/4. X kurang 3/4 tambah 7. Atau, kalau sama-sama kita kali 4 menjadi 4Y sama dengan minus 3X kurang 3 tambah 28. Lalu kita pindahkan, kalau minus 3 tambah 28 berarti 25 ya. Lalu kita pindahkanlah semuanya ke sebelah kiri. Berarti menjadi tadi minus 3X ya, jadi 3X tambah 4Y. Tadi minus 3 tambah 28, 25, pindahkan ke kiri jadi minus 25 sama dengan 0. Yang kedua, untuk M-nya sama dengan 4/3, kita masukkan juga kemarin tadi ya, ke sini. Berarti kita dapat 4/3X tambah 4/3 tambah 7. Kalau sama-sama dikali dengan 3, berarti jadi 3Y sama dengan 4X tambah 4 tambah 21 ya. Berarti 21 tambah 4, 25. Kita pindahkan yang Y aja ke sebelah kiri.
Berarti 4X kurang 3Y tambah 25 sama dengan 0. Nah, begitu dia. Jadi bisa kita kerjakan semua, ya. Oke, kita lanjut. Garis singgung dengan gradien M tertentu. Oke. Jadi kalau persamaannya adalah tadi pusatnya di 0,0 adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka persamaan garis singgungnya dengan gradien tertentu adalah dapat dicari Y sama dengan MX plus minus R akar M kuadrat tambah 1. Sedangkan kalau pusatnya adalah di A, B, berarti persamaannya X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Berarti persamaan garis singgungnya dapat dicari dengan Y kurang B sama dengan M kali X kurang A plus minus R akar M kuadrat tambah 1. Kalau nanti persamaannya disajikan dalam bentuk umum, X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0, maka bisa diubah ke bentuk X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Berarti persamaan garis singgungnya dapat dicari dengan menggunakan ini, rumus ini. Oke. Nah, sebagai contohnya, tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 16 yang mempunyai gradien 3. Nah, jadi kalau X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 16, berarti 16 kita bisa rubah menjadi 4 pangkat 2. Berarti jari-jarinya sama dengan 4. Gradiennya diketahui 3. Pusatnya di 0,0. Berarti persamaannya tadi Y sama dengan 3X plus minus, karena M-nya gradiennya 3 tadi, R-nya 4, akar 3 pangkat 2 tambah 1. 3 pangkat 2, 9 tambah 1, 10. Berarti persamaan garis singgungnya ada 2, yaitu Y sama dengan 3X tambah 4 akar 10, dan Y sama dengan 3X kurang 4 akar 10. Jadi selalu ada 2 garis singgungnya. Satu lagi kita buat, tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 2X tambah 4Y kurang 4 sama dengan 0. Yang sejajar dengan 5X kurang 12Y tambah 15 sama dengan 0. Jadi bisa kita cari dulu gradiennya ini, atau kita cari pusatnya ini, karena kita butuh pusat dan jari-jari tadi. Jadi kalau kita cari atau kita rubah ke bentuk ini tadi untuk mencari pusatnya dan jari-jarinya, ya, berarti kalau ini kita dekatkan aja kemari, ya, sama-sama sejenis. Ini kita dekatkan kemari, kurang 4 sama dengan 0. Nah, dengan konsep yang kita pelajari di persamaan kuadrat, yaitu konsep kuadrat sempurna, maka X kuadrat kurang 2X kita ubah menjadi X kurang 1 pangkat 2. Tapi kalau ini kita uraikan kan menjadi X kuadrat kurang 2X tambah 1. Berarti harus dikurangi 1 supaya kembali ke atas tadi. Lalu ini kita ubah menjadi Y tambah 2 pangkat 2. Kalau ini diuraikan kan menjadi Y kuadrat tambah 4Y tambah 4. Sementara Y kuadrat tambah 4. Y aja yang kita butuhkan. Berarti harus dikurang 4. Ini kurang 4. Yang ini sama dengan 0. Nah, berarti X kurang 1 kuadrat tambah Y tambah 2 kuadrat sama dengan min 1 kurang 4 minus 9. Kalau pindahkan ke kanan jadi 9. 9 ini bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 2. Berarti jari-jarinya sama dengan 3, pusatnya di 1, minus 2. Nah, gradiennya bisa dicari dengan M1 sama dengan minus 5 per minus 12 atau 5 per 12. Karena katanya sejajar, berarti gradiennya sama.
Jadi berarti kita tinggal memasukkan I tambah 2 sama dengan 5/12 kali X kurang 1 plus minus R-nya tadi 3, berarti M-nya 5/12 pangkat 2 tambah 1. Oke, nah itu jadi bisa kita selesaikan semuanya. Itu Y tambah 2 sama dengan 5/12 kali X kurang 1 plus minus 3 akar 25/114 tambah 1. Ini kita samakan penyebutnya, berarti 144 tambah 25 166/144. Akar 169 sama dengan 13. Ya. Akar 144 sama dengan 12. Nah, karena ini ada 3 berarti 3/12 berarti jadi 4. Berarti 13/4. Jadi ada selalu 2, yaitu Y tambah 2 sama dengan 5/12 X kurang 1 plus 13/4 dan Y tambah 2 sama dengan 5/12 kali X kurang 1 kurang 13/4. Nah, jadi begitu ya. Lalu pertanyaannya, bagaimana model soal yang keluar di SBMPTN dari lingkaran? Saya sudah bawakan beberapa di sini. Selanjutnya nanti akan saya susun dengan soal SBMPTN yang lain. Ya. Yang ini jika titik 1,2 merupakan titik tengah suatu tali busur lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 4X kurang 2Y kurang 20 sama dengan 0. Maka persamaan tali busur tersebut sama dengan berapa? Oke, jadi kita lihat aja ini, misalkan ini lingkarannya. Pusatnya ini kan gampang mencarinya, yaitu tadi min setengah A, min setengah B. Jadi A-nya minus 4, berarti min setengah kali minus 4 sama dengan 2. Min setengah kali B, B-nya minus 2, berarti min setengah kali min 2 sama dengan 1. Jadi pusatnya di 2,1. Kemudian 1,2 itu tadi titik tengah dari tali busur ini. Nah, berarti titiknya ini katakan titik Q adalah 1,2. Maka kita harus cari dulu, karena yang ditanyakan persamaan garis ini. Kita tahu bahwa kalau ini tadi jari-jarinya bisa kita dapat ini, ya, sama dengan 5. Jadi jari-jarinya ini sama dengan 5. Nah, maka untuk menentukan persamaan garis itu kan kita butuh gradien dan titik. Titiknya sudah ada, tinggal mencari gradiennya. Dapat dicari dengan M itu Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Kita sudah tahu itu dari SMP. Nah, berarti M-nya sama dengan 2 kurang 1 per 1 kurang 2 sama dengan min 1. Karena garis ini tegak lurus dengan garis PQ, maka gradien M2 sama dengan 1. Nah, baru kita masukkan ke persamaan Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Jadi tadi melalui 1,2, berarti Y-nya 2, X-nya 1. Gradiennya tadi 1. Berarti Y kurang 2 sama dengan 1 kali X kurang 1. Kalau kita pindahkan ke kanan, berarti menjadi, ini tadi min 1, kalau pindah kemari jadi tambah 2, berarti X kurang Y tambah 1 sama dengan 0. Selanjutnya kita lihat, berarti jawabnya adalah C. Selanjutnya kita lihat lagi persamaan garis yang sejajar X kurang 2Y sama dengan 10 dan membagi lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 4X tambah 3 sama dengan 0 atas dua bagian yang sama. Yang mana itu? Jadi berarti pusat lingkaran ini kita cari dulu, sama dengan minus 2,0 karena Y di sini nggak ada. Kemudian gradiennya garis ini adalah koefisien X kali minus dibagi koefisien Y, berarti min 1 per min 2.
Nah, karena berarti sama dengan setengah. Karena pusatnya di minus, katanya membagi dua, berarti selalu melalui pusat lah itu, ya kan? Kalau membagi dua, berarti persamaan garisnya adalah Y kurang 0, ini 0, sama dengan setengah kali X tambah kurang minus 2, berarti jadi tambah 2. Kalau kita kalikan ke dalam, berarti Y sama dengan setengah X tambah setengah kali 2 setengah 1. Berarti jawabnya adalah A. Kemudian kita lihat lagi soal yang berikutnya. Garis X kurang 2Y sama dengan 5 memotong lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 4X tambah 8Y tambah 10 sama dengan 0. Titik A dan B. Di titik A dan B, panjang ruas garis AB sama dengan berapa? Jadi kita cari dulu titik potongnya itu. Caranya ini, garis ini masukkan ke persamaan ini. Itu tadi sudah ada contohnya ya. Nah, jadi kita masukkan, yang paling cocok itu adalah X diganti. Kalau di contoh yang di atas tadi, Y-nya yang diganti ya. Berarti 2Y tambah 5, ini pindahkan ke kanan. Berarti 2Y tambah 5 kuadrat tambah Y kuadrat kurang 4 kali 2Y tambah 5, ini diganti. Ditambah 8Y tambah 10. Kalau ini kita uraikan, 2Y pangkat 2, 4Y kuadrat. 2 kali 2Y kali 5 berarti 20Y, 5 pangkat 2 25 minus, kemudian ditambah Y kuadrat ya. Kemudian minus 4 kali 2Y minus 8Y minus 4 kali 5 minus 20 tambah 8Y. Nah, ini tadi tambah 8Y, ini tambah 10. Nah, berarti kita selesaikan ini ya. 4Y kuadrat tambah Y kuadrat 5Y kuadrat 20Y kurang 8Y tambah 8Y 20Y tambah ini tadi 25 tambah 10 35 kurang 20 15 sama dengan 0. Kalau sama-sama dibagi 5 berarti Y kuadrat tambah 4Y tambah 3 sama dengan 0. Kita faktorkan, berarti dari sini Y sama dengan minus 3. Kalau Y-nya minus 3, berarti kita dapat X-nya 11. Ya, berarti titik A-nya adalah min 1, min 3. Oh, sini 1 ini ya, sorry. Y untuk Y-nya sama dengan min 3, maka X-nya sama dengan 1. Sama dengan min 1 ya. Kemudian untuk Y-nya sama dengan min 1, maka X-nya sama dengan 3. Berarti A-nya 3, min 1. Nah, berarti jarak kedua titik ini yang ditanya. Katakan ini titik A1, A2. Atau A ini B. Berarti AB sama dengan akar min 1 kurang 3 kuadrat tambah min 3 kurang min 1 kuadrat. Berarti kita jawabnya adalah 2 akar 5. Oke. Selanjutnya kita lihat lagi lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 6X kurang 6Y kurang 6Y tambah 6 sama dengan 0 mempunyai kekhususan sebagai berikut. Jadi kita lihat dulu pusatnya. Ini tadi persamaannya ya, X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 6X kurang 6Y tambah 6 sama dengan 0. Jadi berarti min setengah A, A-nya minus 6. Min setengah kali minus 6, 3. B-nya juga minus 6. Berarti min setengah kali minus 6, berarti 3. Berarti pusatnya 3,3. Ini X, ini Y. Berarti Y sama dengan X. Atau bisa dirubah menjadi, kalau ini pindah kemari, berarti X kurang Y sama dengan 0. Berarti jawabnya adalah D. Selanjutnya kita lihat lagi. Garis X tambah Y sama dengan 2 menyinggung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 6X kurang 2Y tambah Q sama dengan 0. Untuk Q sama dengan berapa? Jadi caranya tadi masukkan aja garisnya ke lingkarannya.
Sesudah kita masukkan Y sama dengan 2 kurang X, ini kita pindahkan kemari, berarti X kuadrat tambah 2 kurang X kuadrat kurang 6X kurang 2 kali 2 kurang X tambah Q sama dengan 0. Kalau ini diuraikan, ini tadi X kuadrat ya, 2 pangkat 2, 4, 2 kali 2 kali min X minus 4X, min X pangkat 2 X kuadrat kurang 6X, min 2 kali 2 minus 4, min 2 kali minus X tambah 2X tambah Q. Nah, kita sederhanakan, berarti X kuadrat tambah X kuadrat 2X kuadrat minus 4X kurang 6X tambah 2X sama dengan min 8X. Kemudian 4 tambah minus 4, 0. Jadi tambah Q sama dengan 0. Syaratnya menyinggung itu tadi apa? D sama dengan 0. Berarti D sama dengan minus 8 kuadrat kurang 4 kali A-nya 2, C-nya Q sama dengan 0. Berarti minus 8 pangkat 2, 64, minus 4 kali 2 kali Q sama dengan minus 8Q sama dengan 0. Kalau ini pindahkan kemari, berarti 8Q sama dengan 64, berarti Q-nya sama dengan 8. Jadi berarti jawabnya adalah D. Oke, begitu pentingnya persamaan kuadrat ini, persamaan lingkaran itu di SBMPTN. Saya sampai hadirkan soalnya dalam topik pembahasan kita ini, supaya kalian betul-betul bisa mempelajari dan mengingat dari rumus-rumus yang ada pada lingkaran tadi. Baik, itu aja dulu untuk hari ini. Pada pertemuan berikutnya kita akan bicarakan mengenai ringkasan berkerucut bagian kedua, yaitu mengenai parabola. Saya akhiri sampai di sini aja dulu. Sampai jumpa pertemuan berikutnya.